Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat serta seluruh pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat kesempatan ini kita sama-sama berada dalam suasana musabaqah tilawatil Quran Kors Pegawai Republik Indonesia tingkat nasional secara virtual. Semoga kegiatan ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bahan pengembangan bagi kita, khususnya anggota Kors Pegawai Republik Indonesia. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Hadirin wal hadirat serta seluruh pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Izinkanlah saya pada kesempatan musabaqah ini menyampaikan materi dakwah yang diberi judul 3 amal di masa sulit pandemi COVID-19 dan new normal. Hadirin wal hadirat serta seluruh pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini disertai dengan takdir dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, itu semuanya terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Daun yang jatuh dari pohonnya tidak akan mungkin jatuh tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang terjadi di muka bumi ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rintik hujan yang jatuh dari langit itu dapat dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita sebagai manusia tidak ada kemampuan kita untuk bisa menghitungnya. Olehnya itu hadirin, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam menghadapi masa sulit pandemi COVID-19 ini, kita harus menjadikan ibrah dan pelajaran, sekaligus menjadi contoh. Menjadikan contoh apa yang telah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Ada 3 hal atau ada 3 amal kebajikan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Yang pertama hadirin, yaitu kita meningkatkan iman dan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah memberikan kita ujian, kita harus yakin bahwa ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita menghadapi dengan bijak, kita menghadapi dengan sabar, maka insya Allah ujian itu akan menjadikan peningkatan keimanan kepada kita
dan insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan gambaran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh Allah memberikan kepada kalian cobaan berupa kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan, kehilangan jiwa. Untuk apa itu, kata Allah? Agar kalian mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah peringatkan, wabashiris sabirin. Gembirakanlah orang-orang yang sabar. Imam Hasan Al-Asy'arani mengatakan bahwa mengapa Allah menggandengkan antara ujian dengan kesabaran? Karena Allah menginginkan ketika kita diberikan ujian dan teguran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin Allah berikan kita ujian, semakin Allah berikan kita cobaan, maka semakin kita lebih banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita lebih sering mengucapkan istighfar ketika kita tersandung batu? Bukankah kita lebih sering mengucapkan istighfar, mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid ketika Allah memberikan kita penyakit? Dibanding kita diberikan kesenangan, terkadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menyambung ayatnya di ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu, kata Allah, adalah orang yang ketika ditimpa musibah, diberikan musibah dan ujian dari Allah, segera dia mengucapkan inna lillahi. Sesungguhnya semuanya itu berasal dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu hadirin yang berbahagia, serta seluruh pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Yang kedua, teladan yang harus kita lakukan menghadapi masa sulit ini adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan potensi kita. Dengan adanya masa-masa sulit seperti ini, justru kita mengolah jati diri kita menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Kita membiasakan diri untuk bekerja di rumah, membiasakan diri memakai masker, membiasakan diri cuci tangan. Dan itu semua memang adalah anjuran dari agama kita. Ketika kita ingin hidup sehat dan bersih, kita harus banyak-banyak menjaga kebersihan diri kita. Lalu yang ketiga, hadirin sekalian, menghadapi masa sulit ini, kita harus meningkatkan optimisme kita. Kita harus optimis bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita, itu adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Dan ujian yang Allah berikan kepada kita, pasti akan ada jalan keluar yang disiapkan Allah kepada kita. Bukankah Allah memperingatkan kita dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya
Sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan sesungguhnya diulangi kembali oleh Allah. Sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.